Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang soleh dan soleha? Bertemu lagi bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar materi untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1. Memahami hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Materi KD 3.2 menerapkan hukum bacaan mim sukun. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah teragung di antara ibadah-ibadah yang lain. Setiap huruf yang dibaca maka dinilai 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya dituntut membacanya saja, akan tetapi hendaknya kita juga membacanya dengan baik dan benar. Nah, untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Sebelum kita melangkah untuk mendalami ilmu tajwid, maka hal yang paling pertama kita lakukan adalah mengenalnya terlebih dahulu. Manfaat yang kita peroleh ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid adalah terjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, idgham mithli, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Yang pertama adalah hukum bacaan idgham mithli atau idgham mimi. Bacaan idgham mimi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun bertemu dengan mim. Nah, cara membacanya adalah memasukkan suara mim sukun ke dalam huruf mim berharokat berikutnya dan dibaca hunnah atau dengung secara sempurna atau dikeluarkan dari pangkal hidung selama 1 atau 1,5 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh bacaan idgham mimi. Lahum ma yattaqun. Ini ya, mim sukun bertemu dengan mim. Contoh lain, at'amahum min khauf. Jadi mim sukun bertemu dengan mim yang ini ya. Untuk yang nomor 2 adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Bacaan ikhfa syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dinamakan ikhfa syafawi karena makhraj dari huruf mim dan ba merupakan pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Cara membaca ikhfa syafawi adalah dengan membaca terlebih dahulu huruf sebelum mim sukun, kemudian masuk ke huruf mim sukun dengan mengeluarkan irama dengung atau menahan huruf mim samar-samar. Sehingga pada saat akan bertemu dengan huruf ba, bibir atas dan bawah dalam posisi tertutup. Jadi ikhfa syafawi harus dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Lama dengungnya adalah sama seperti idgham mimi, yaitu 2 ketukan atau 2,5 ketukan. Di dalam Al-Quran untuk hukum ikhfa syafawi tidak diberi tanda tasdid atau apapun. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba,
maka di huruf ba-nya tidak ada tanda tasdidnya. Contoh bacaan ikhfa syafawi. Rabbahum bihim, mim sukun bertemu dengan ba. Jadi mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Ini contoh lain. Balhum biliqai, mim sukun bertemu dengan ba. Ini contoh yang lainnya lagi. Jadi pokoknya setiap mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Untuk yang nomor 3 adalah hukum bacaan idhar syafawi. Bacaan idhar syafawi adalah ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah tetapi selain mim dan ba. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dinamakan idhar syafawi. Cara membacanya adalah dibaca dengan jelas dan terang, tanpa disertai dengung, jadi tanpa gunnah. Idhar syafawi dapat terjadi di dalam satu kata maupun kalimat yang terpisah. Ini contohnya yang satu kata alhamdu. Nih, mim sukun bertemu dengan dal. Ini yang di kalimat terpisah. Lahum fihi, mim sukun bertemu dengan fa. Contoh lain. Anhum waradu, mim sukun bertemu dengan wawu. Jadi setiap mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba itu dinamakan bacaan idhar syafawi. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Tentukan hukum bacaan di bawah ini. Yang nomor 1, ya tasim billah adalah contoh bacaan titik-titik. Mim sukun bertemu dengan ba. Yang nomor 2, alaihim narum muqsadah adalah contoh bacaan titik-titik. Ini ya yang diberi tanda garis, berarti mim sukun bertemu dengan huruf nun. Selanjutnya yang nomor 3, lahum maghfirah adalah contoh bacaan titik-titik. Mim sukun bertemu dengan mim. Yang nomor 4, mir rabbikum warahmah adalah contoh bacaan titik-titik. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Ya, silakan dikerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian bisa mengoreksi atau mengecek hasil pekerjaan kalian di deskripsi. Saya lampirkan untuk jawabannya ada di deskripsi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.